Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak gimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pagi-pagi sholat subuh di masjid, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu kalau nggak disyukuri dia akan kabur. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum. Apabila kau bersyukur, aku tambah. Jadi kita bisa bangun syukur, kita bersyukur sama Allah. Jangan apa kalau bahasa sini, kalau bahasa Jawa ini ngerasani. Jangan ngomongin ya orang itu tanda-tanda saya nggak ada yang bangun. Ya, saya doang yang mudah. Gak usah fokus aja sama diri kita. Ini nikmat Allah kasih ke kita, kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, supaya ditambah sama Allah. Tapi kalau boleh kafartu, kalau mau kufur, justru kita kelihatan sombong, siap-siap menggigil karena saya orang yang bertakwa, karena saya begini, karena saya begini. Kita nggak mengakui kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya bersyukur itu Pak, step awalnya adalah mengaku kalau ini nikmat dari Allah. Ini sebuah nikmat dan Allah yang kasih saya. Enggak seperti orang-orang kafir, Fir'aun, Qarun yang Allah contohkan di Al-Quran. Ketika dikasih nikmat dia mengatakan apa? Inna utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat nikmat ini karena aku memang orang pintar, orang yang bertakwa, orang yang pantas mendapatkan jannah. Tapi ini semata-mata karena rahmat dari Allah, karena Allah sayang sama kita. Kalau kita kufur maka apa? Azab Allah SWT diambil lagi nikmatnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qayyidu ni'matallahi qayyidu ni'matallahi bisyukr. Qayyid itu ikat. Palingin ya Pak ya. Kalau Sundanya apa? Sunda kan maksudnya kan? Ya apa? Talikan, nah itu dia. Talikan. Qayyidu ni'matallahi, ngikatnya gimana? Kalau kambing ngikatnya pakai tali. Kalau anak kita biar nggak kabur, kita pegang yang kencang. Kalau nikmatnya Allah diikatnya dengan apa? Bersyukur, dengan bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu akan mengikat nikmatnya Allah supaya bisa tetap kita bisa rasakan setiap hari. Kata para ulama juga, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau sadar bahwasanya dirimu sedang berada di atas nikmatnya Allah, far'aha, maka jaga nikmat tersebut, pelihara nikmat tersebut dengan bersyukur. Kenapa? Fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya dosa itu akan mencabut nikmat, akan membuat nikmat itu pergi dari kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka step yang kedua dari bersyukur adalah apa? Menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa sholat subuh di masjid, ya dengan bersyukurnya gimana? Dibangunkan istrinya bisa, anak-anaknya dibangunkan, keluarganya dibangunkan. Setelah subuh berzikir kepada Allah, setelah subuh dipakai untuk amal-amal yang mudah, kerja dan lain sebagainya misalnya. Yang kata Rasulullah SAW, seorang
manusia itu kalau tidur, halahu syaitan thalatha uqad, sama setan akan diikat dengan 3 ikatan. Itu pasti. Ketika ditanya seorang ulama, kalau baca ayat kursi gimana? Oh, enggak pengecualian. Yang baca ayat kursi nggak akan didekati sama setan. Tapi yang tidurnya nggak baca doa, pasti sama setan akan diikat dia dengan 3 ikatan. Idza qama dzakarallah inhalat uqdah, ketika dia bangun, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Atau kalau dia ngelilir di bangun malam, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dan yang lainnya, maka inhalat uqdah, maka lepas satu ikatan setan itu. Wa idza qama wa tawadda, ketika dia bangun dan mengambil air wudu, inhalat uqdah, terlepas lagi ikatan itu. Wa idza shalla al-fajr, dan ketika dia salat subuh, maka inhalat uqdah, faqama nasyitan, maka ketika dia salat subuh terlepas ikatan yang ketiga, maka dia akan bangun dan menjalani hari-hari tersebut dengan apa? Dengan rajin dan energik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kerajinan tersebut, kekuatan tersebut untuk mengalami hari-hari ini dengan keberkahan dari Allah SWT. Kemudian saya dikasih judul pada kesempatan kali ini, yaitu halawatul iman, manisnya apa? Manisnya iman. Dari judulnya saja kita sudah tahu, berarti yang namanya keimanan itu manis rasanya. Keimanan ini rasanya apa? Manis. Sama seperti permen yang bisa dirasakan manisnya dengan lidah. Sama seperti pemandangan yang bisa dirasakan keindahannya dengan mata. Kalau kita melihat pemandangan yang kotor, ya, maka mata kita akan terganggu. Sama seperti lidah merasakan hal-hal yang pahit, nggak suka kita. Hal-hal yang kecut, misalnya atau busuk, nggak suka lidah kita. Sama seperti mata yang melihat pemandangan yang buruk, terganggu mata ini. Ketika mata melihat pemandangan yang indah, melihat istri yang soleh, istri kita yang cantik, habis dandan, senang mata kita, bahagia mata ini, nggak mau berkedip kalau misalnya. Begitu juga lisan, lidah kita juga merasakan juga makanan-makanan yang manis. Telinga juga sama, mendengarkan suara-suara yang buruk, terganggu dia. Tapi ketika dia mendengarkan aturan Al-Quran, misalnya mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, maka senang yang telinga kita. Sama juga seperti hati. Ternyata hati itu juga merasakan. Yang namanya halawatul iman, manisnya iman ini bisa dirasakan dengan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal. Barang siapa yang bisa mengerjakan 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ada 3 hal kata Rasulullah yang apabila seorang mukmin mau dan mampu mengupayakan dan menjalankan 3 hal di bawah ini, maka apa? Wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan itu manisnya iman. Sama seperti lidah kita ketika makan hal-hal yang manis dan senang rasanya, maka orang yang bisa menjalankan 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman dan dia akan betul-betul mencintai keimanannya, sehingga dia nggak akan sudi untuk keluar dari keimanan tersebut. Suatu saat Abu Sufyan, seorang sahabat Rasulullah SAW, sekaligus mertuanya Rasulullah SAW. Abu Sufyan itu suaminya Hindul binti Utbah yang memakan jantungnya Hamzah, kemudian dikunyah-kunyah dan dilepehkan itu Hindul binti Utbah. Dulu orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, Allah berikan hidayah sehingga masuk Islam sekeluarga, sehingga anaknya dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Jadi dulunya musuh jadi mertua, luar biasa ya. Bahkan dia sampai menawarkan anaknya yang lain lagi, ya Rasulullah, anak perempuanku masih ada lagi ya Rasulullah, silahkan bernikah.
kebiasaan orang-orang Quraisy, ya dia punya apa? Rihlat asy-syita'i was-shayf. Orang Quraisy itu sama Allah dikasih nikmat yang luar biasa. Mereka punya traveling sekaligus bisnis. Jadi travelingnya nggak buang duit, tapi traveling yang dapat duit justru. Yaitu apa? Rihlat asy-syita', bahasanya Allah pun traveling juga. Rihlat. Jadi kalau kita ke maskapai Saudi atau Oman, ya, mereka ngomongnya kita mau rihlah, mau rihlahnya apa? Mau pikniknya apa? Itu bahasanya Allah. Jadi ilafil Quraisy, sesungguhnya orang Quraisy punya kebiasaan, kebiasaan mereka apa? Rihlat asy-syita'i was-shayf, traveling atau piknik di waktu musim dingin dan juga musim panas. Ketika makan musim dinginnya, musim dinginnya nggak bisa dirasakan Saudi itu. Madinah Mekah dingin yang luar biasa, maka mereka ke Syam. Di Syam hawanya lebih hangat seperti Indonesia, nggak panas nggak dingin, tengah-tengah. Ketika musim panas yang luar biasa, mereka ke Yaman. Yaman juga ketika itu adem, enak, pemandangannya seperti puncak. Di sananya bukan beli segala macam, jualan barang dari Syam dibawa ke Yaman, dari Yaman dibawa ke Syam. Apa namanya itu? Ekspor impor. Jadi jangan dikira cuma kita yang bisa, ya. Salah ya. Jadi sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu banyak yang lebih kuat-kuat dari kita. Yang Allah hancurkan mereka. Yang Allah tantang kita. Ya, jangan kau kira kau yang paling kuat. Aku telah hancurkan umat-umat sebelum kalian yang makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Yang aku bukakan bumi ini untuk mereka yang belum pernah aku bukakan bumi itu untuk kalian. Dibuka semua Allah fasilitas bumi ini untuk mereka. Di antaranya orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika di rihlah yang ke Syam itu, tahun 6 Hijriah yang ternyata Islam sudah terdengar sampai ke sana. Yang dulunya Syam itu adalah wilayah jajahannya orang-orang Rom dengan rajanya yang bernama siapa? Siapa? Ya, itu. Ya, hampir dia. Heraklius. Herakles. Ya, kita dari Jawa. Hercules. Herakles dipanggil Abu Sufyan ini. Herakles mau dengar tentang Islam, maka dipanggil Abu Sufyan dan ditanyakan kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya karena dia penasaran dengan Islam. Sebetulnya Herakles ini hampir aja masuk Islam. Di antara yang ditanyakan kepada Abu Sufyan adalah hal ra'aita ahadan minhum irtadda sukhtan an dini. Apakah engkau melihat sahabat-sahabatnya Muhammad itu, Nabi, seorang manusia yang mengaku menjadi Nabi di tempatmu itu, apakah engkau melihat sahabat-sahabatnya ada yang murtad dari agamanya? Sukhtan an dini karena tidak suka sama agamanya. Dipikir sama sebentar aja, dipikir sendiri. Di Mekah Rasulullah itu 13 tahun. Kemudian setelah Hijriah 6 tahun, berarti 19 tahun terakhir ini dia murtad nggak ya? Nggak ada tadi. Nggak ada yang murtad. Maka berkata Herakles, wa kadzalika iman. Man dzaqaha falan yakhruj minha. Begitu juga keimanan. Barang siapa yang telah merasakan manisnya iman, barang siapa yang telah merasakan nyamannya ketika keimanan masuk ke dalam hatinya, maka dia tidak akan mau untuk keluar dari keimanan tersebut. Maka dia tidak akan mengizinkan keimanan itu keluar dari hatinya. Allahu Akbar. Begitulah keimanan sebenarnya. Keimanan kalau dia jujur, kalau dia benar, kalau dia betul-betul yakin tanpa keraguan, masuk Islam berdasarkan ilmu agama, dia hijrah, dia mendapatkan hidayah benar-benar karena dia ingin mendapatkan hidayah tersebut, maka dia tidak akan sudi untuk kembali ke belakang. Makanya kata Rasulullah SAW, 3 hal yang apabila 3 hal ini kalian kerjakan, maka kalian akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyaqulullahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulullah SAW menjadi 2 hal yang paling dia cintai
dibandingkan yang lainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dan lebih dahsyat daripada cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi cinta yang paling tinggi, cinta yang paling besar. Dan inilah asal usul seluruh kebaikan itu muncul. Semua kebaikan itu muncul dari sini, dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, rukun ibadah itu ada berapa rukun ibadah? Kalau syarat sah ibadah kan dua, harus ikhlas dan harus niru ajaran Nabi Muhammad SAW. Amalan kalau diterima sama Allah harus ikhlas dan harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya, rukun ibadah ada berapa? Sama kayak yang masjid ada berapa? Rukun ibadah ini ada 3. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua jadi cinta kepada Allah al-mahabbah ya. Yang kedua raja, berharap kepada Allah, kita berharap ridhonya Allah. Dan yang ketiga al-khauf, takut dari azabnya Allah. Karena 3 hal ini kita beribadah sama Allah. Orang yang hanya cinta kepada Allah keliru ya. Orang yang hanya berharap kepada Allah, maka dia akan meremehkan nantinya. Dan orang yang hanya takut kepada Allah, maka dia akan apa? Dia akan apa-apa nanti orang dikafirkan. Awas, fasik begitu. Awas ini kafir. Awas jangan ini begini. Jangan. Kita harus menggabungkan antara 3 ini. Cinta kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala di antara namanya adalah Al-Wadud. Apa arti Al-Wadud? Yang maha dicintai oleh hamba-hambanya, yang maha dicintai oleh para makhluk. Karena nama-namanya yang tinggi dan sifat-sifatnya yang indah. Kenapa kok yang jadi Tuhan bukan Tuhannya orang-orang kafir? Kenapa kok bukan Yesus? Kenapa kok bukan Nabi kita Nabi Muhammad? Kenapa kok bukan Nabi Uzair? Karena nggak ada yang punya nama-nama dan sifat-sifat yang indah kecuali Allah SWT. Yang pantas untuk disembah hanya yang punya nama-nama dan sifat-sifat yang indah ini, yang memiliki nama Ar-Rahman. Ada yang punya sifat Ar-Rahman ini, yang maha mengasihi seluruh hamba-hambanya, cinta sama semua hambanya, hatta hambanya yang kafir. Allah cinta kepadanya. Allah karena bukan cinta ya, Allah mengasihi dia. Beda kalau cinta ya. Ini Ar-Rahman yang maha pengasih ya. Dia sama rahmah juga, dari kata-kata sayang juga. Contohnya apa? Sayangnya Allah sama iblis. Iblis itu mendapatkan rahmatnya Allah. Buktinya sampai sekarang iblis belum dibunuh sama Allah tadi. Ya, padahal dia membantah loh. Jelas-jelas dia membantah Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh sujud kepada Adam, enggak mau dia. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Ya Allah, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan ciptakan dia dari tanah ya Allah. Ini sebuah ukuran ajaran yang luar biasa. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah ya Allah, aku akan menyesatkan anak keturunannya ini orang ini. Disuruh sujud sama Adam malah membantah Allah yang luar biasa. Apa langsung dibunuh sama Allah? Enggak. Tapi sama Allah dikabulkan sufahnya. Dia akan hidup sampai hari kiamat. Itu nama Allah Ar-Rahman. Kemudian nama Allah Al-Wahhab yang maha memberi tanpa minta balasan. Al-Mannan dia maha memberi juga, memberikan hamba-hambanya tanpa meminta imbalan. Itu nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang indah sehingga dicintai oleh hamba-hambanya, yaitu namanya Al-Wadud. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha Al-Wadud, yang maha dicintai hamba-hambanya. Ya, sehingga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi muasal seluruh kebaikan itu ada. Seluruh kebaikan itu ada, munculnya dari mana? Keluarnya dari mana? Dari mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kita harus cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi daripada cinta kita kepada selain Allah. Kalau ada orang yang menyamakan cintanya dia kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah, maka ini namanya syirik. Yang kata Allah dalam Al-Quran, yuhibbunahu kahubbillah. Di antara manusia ada yang
mencintai selain Allah sama seperti cintanya dia kepada Allah. Cintanya dia kepada selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Buktinya apa? Dia selalu mendahulukan kepentingan yang lain. Ketika bersinggungan dengan kepentingan Allah, dia selalu buat kepentingan Allah. Ya, ada waktu sholat, dia kerjakan yang lain. Hartanya yang untuk zakat, dia belanjakan untuk yang lain. Hartanya yang untuk haji, dia tak pakai untuk haji. Setiap hawa nafsunya meningkat. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dulukan hawa nafsunya. Ini tanda-tanda orang-orang yang menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu pokok segala kejahatan. Ya, sebagaimana orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan banyak kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk dari makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita cinta kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah yang perintahkan kita untuk cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bukti cintanya manusia kepada Allah dan Rasulnya apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, apabila engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti contohnya Rasulullah SAW. Ikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Urusan terbesar itu, urusan yang paling penting itu bukan kau cinta sama Allah atau enggak. Walakin sya'nu an tuhibba, tapi urusan yang terpenting adalah cintamu itu dibalas sama Allah atau enggak. Kalau cinta kita benar ikhlas sama Allah, benar-benar kita cinta kepada Allah, maka pasti Allah akan balas mencintai kita. Jadi itu yang harus diperhatikan. Cinta kita dibalas sama Allah apa enggak? Apa jangan-jangan cinta kita bertemu sebelah tangan? Maka syarat atau tanda cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Dia belajar. Dia belajar sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama dia akan merasakan manisnya iman. Makanya kata para ulama, kalau seandainya ada raja ini tahu betapa nikmatnya talabul ilm, belajar agama ini nikmat luar biasa, candu yang luar biasa, maka apa? Lajaduna bisuyuf, maka pasti mereka akan mencambuk kita dengan pedang. Karena apa? Karena kita mengambil nikmat yang seharusnya mereka rasakan. Tapi sayangnya mereka nggak tahu nikmatnya talabul ilm, nikmatnya belajar ilmu agama. Dan itu terbukti. Kalau ada orang yang bilang politik itu candu, paling kuat di dunia itu politik, maka satu-satunya yang bisa mengalahkan isu politik apa? Apa? Isu apa? Isu agama, isu talabul ilm. Dikarenakan nikmatnya di belajar agama, nikmat orang yang belajar agama, dia akan yakin dengan langkahnya dia. Pertama agama yang benar ya, belajar agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak keliru. Maka orang yang bisa menjalankan yang pertama ini, ya mudah-mudahan dia bisa menjalankan yang berikutnya. Jadi yang ketiga itu intinya adalah yang di awal dikata ulama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya dua hal yang paling dia cintai dibandingkan selainnya. Maka itu PR kita yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya adalah dua yang paling kita cintai. Yang paling kita cintai siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Belajar agama Allah, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktekkan, untuk kemudian kita timbang dengan perbuatan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Kata Rasulullah, mandana nafsahu, yaitu mereka-mereka yang menghisap, menghitung-hitung dirinya, amalan dirinya. Dia hitung, perbuatanku ini sudah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah belum? Perbuatanku ini sudah sesuai dengan perintahnya Allah belum? Atau jangan-jangan masih ada akhlak saya yang tidak benar,
Dia timbang terus. Hidupnya dia digunakan untuk mengkoreksi dirinya, nggak mengkoreksi orang lain. Itu orang yang nggak cerdas itu. Kata Rasulullah, al-kayis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yaitu orang yang mandana nafsahu sampai Malik Yaumiddin, raja dari pembalasan. Sebelum dibalas sama Allah, dia balas dulu dirinya. Dia hitung-hitung dirinya maksudnya. Dia masuk, dia hitung dirinya pakai kalkulator itu. Dia berbeda sama kalkulator angka itu. Dia cek amalan ini sesuai nggak dengan amalan perempuan. Masih suka telat bangun subuhnya. Terus sama dia diobati, gimana caranya? Doa sama Allah, minta sama Allah. Tidurnya lebih sore lagi, jangan malam-malam. Maksiatnya disetop. Seringkali sebab kita gagal menjalankan ketaatan kepada Allah karena maksiat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi orang-orang munafik dari ikut berperang. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah yang membuat mereka, Allah yang mengerem mereka, Allah yang nggak mau mereka ikut. Karena kemaksiatan mereka, Allah halangi mereka untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan bahwasanya Allah fakarihallahum bi'athahum, Allah membenci, Allah nggak suka untuk mengirim orang-orang munafik ini berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi kita lihat, kalau kita sulit untuk sholat di masjid misalnya, kita sulit untuk berakhlak baik, sulit untuk berkata-kata yang baik, kita cek lagi amal kita, ada maksiat apa yang kita kerjakan. Istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Rasulullah SAW setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi mi'ata marrah. Setiap hari aku istighfar dan tobat 100 kali. Disebutkan dalam riwayat lain, aktsar min 70 amal lebih banyak dari 70 kali. 70 kali lebih. Ya. Istighfar dan tobat, bukan hanya istighfar saja. Karena istighfar itu hanya dengan lisan, ya, astagfirullah, itu istighfar. Tapi kalau tobat harus dibarengi dengan hati. Astagfirullah lisannya, sambil hatinya yang pertama menyesali perbuatan dosanya, kemudian yang kedua berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan yang ketiga apa? Dia mencabut dosa tersebut seakar-akarnya. Apa bekas-bekas dosa yang masih menempel dibuang seperti itu. Kalau misalnya suka narkoba, misalnya ketika tobat kepada Allah, ya narkobanya dibuang. Nomor-nomor temannya bandar-bandar narkoba dibuang, jangan dihubungi lagi, jangan kumpul lagi sama orang-orang yang suka isep-isep ganti dan lain sebagainya. Ya, sudah tobat tapi tetap nongkrong. Ya tapi kenapa? Maka 3 syarat tobat kepada Allah SWT. Ya, supaya kita lancar ibadah kita kepada Allah, maka bertobat kepada Allah. Supaya tobatnya diterima apa? 3 dari syaratnya ini. Harus menyesali perbuatan dosa yang kita kerjakan. Jadi kalau habis berbuat dosa itu Pak, pasti ada di dalam hati ini perasaan nggak nyaman, perasaan menyesal. Ya, itu jangan dibawa tidur, jangan dibawa nonton film, jangan dibawa ketawa ke TV sama teman-teman. Dirasakan itu menyesal itu. Penyesalan itu dirasakan sambil istighfar. Kata para ulama, itu adalah langkah pertama tobatnya seorang hamba diterima sama Allah. Itu dia menyesali perbuatan dosanya. Jadi ketika menyesal itu dirasakan betul sambil istighfar. Kemudian langkah yang kedua apa? Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Meskipun yang namanya manusia ini tukang apa manusia? Tukang maksiat. Meskipun nantinya dia bakal mengulangi lagi, tidak apa-apa. Yang penting ketika itu dia penuhi 3 syarat ini, pasti Allah akan kabulkan tobatnya. Allah terima. Dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga, dia buang semua bekas-bekas dosa dari diri ini. Ditambahkan sama para ulama yang keempat, kalau berkaitan dengan haknya seorang manusia maka dikembalikan atau minta maaf. Yang memenuhi 4 syarat ini Allah akan kabulkan tobatnya, akan diterima semua. Meskipun nantinya mengulangi lagi, dia harus datangkan 4 ini terus. Tapi pasti orang yang memenuhi 4 hal ini lama-lama akan bersih dosanya. Orang yang jujur sama Allah akan dijemput sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka ngeprank hambanya, Pak. Yang serius ingin jadi orang saleh, kemudian sama Allah ditinggal. Sama kayak manusia, kadang-kadang kalau kita kejar dia malah lari. Enggak, Allah tidak seperti itu. Allah itu disebutkan man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta.
Allah kalau kita samperin, Allah akan mendekat ke kita. Ya, Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, maka katakan aku itu dekat. Aku ini sangat dekat dengan mereka. Jadi kita kalau bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat tadi, Allah akan kabulkan tobat kita. Allah akan terima tobat kita ini, sehingga kita akan dimudahkan untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, menjadikan cinta kita yang terbesar adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan janganlah dia mencintai seorang manusia kecuali cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mencintai seorang manusia kecuali cinta tersebut didasarkan atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, membangun cinta karena Allah itu penting sekali. Dan kata para ulama, ya, cinta kepada Allah itu cinta karena si fulan ini rajin mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan karena si fulan itu orang yang beriman. Makanya kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Jangan kau berteman kecuali seorang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai engkau izinkan orang untuk masuk ke rumahmu dan makan dari makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat keimanan ketika bertambah sampai di derajat takwa, baru engkau izinkan dia untuk menjadi sahabat karibmu yang akan makan satu piring denganmu, yang akan kau izinkan masuk ke dalam rumahmu makan bersama dengan dirimu. Jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin, karena semua hubungan pertemanan, persaudaraan, bahkan hubungan istri, suami, bahkan orang tua sekalipun di hari kiamat nanti akan menjadi permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Setiap orang yang punya hubungan sayang, kasih, cinta di dunia, di hari kiamat nanti akan menjadi musuh. Akan saling menyalahkan. Aku begini karena engkau. Aku begini karena engkau bapak, wahai ibu. Illa al-muttaqin, kecuali orang yang mendasarkan kecintaannya atas dasar apa? Takwa kepada Allah. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka cinta sama orang itu karena Allah. Cintanya karena si fulan ini taat kepada Allah, sehingga dia juga termotivasi untuk taat kepada Allah, sehingga jalan bareng-bareng ke surga. Sehingga ketika temannya, orang tuanya, adiknya, saudaranya, istrinya berbuat kesalahan, dia akan nasihati. Sama juga seperti ketika dirinya jatuh ke dalam maksiat, ke dalam kesalahan, dia akan dinasihati juga, dan dia akan menerima nasihat tersebut. Atau kalau nggak dinasihati, dia yang minta untuk dinasihati. Begitulah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin menjalani kehidupannya. Dia cari orang yang bisa menegur dia siapa, yang bisa menasihati dia siapa, dan dia cari orang yang ketika dia menasihati mau menerima, sehingga terus akan berjalan seperti itu. Karena nggak ada orang yang selamat kecuali dengan ini. Dan berkata para ulama, ini syarat seorang hamba bisa saling mencintai karena Allah. Dengan apa? Dengan menggalakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, menggalakkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati temannya. Ini syarat utama seseorang bisa mencintai karena Allah. Yang di hari kiamat nanti ada sebuah maqam yang tinggi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ketika di padang mahsyar nanti seluruh manusia merasakan panas yang luar biasa, matahari Allah dekatkan, setiap orang telah menjatuhkan busana, tidak ada yang pakai alas kaki, semuanya tenggelam dengan keringatnya, yang itu adalah dosanya dia. Allah akan panggil hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbina fi?" Mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Mana orang yang saling mencintai karena aku? Ainal mutazawwirina fi? Mana orang yang saling berziarah, mengunjungi rumah kawannya karena aku, bukan karena bisnis. Jangan sampai nggak ada orang mampir ke rumah temannya kalau bukan karena bisnis. Kalau karena misalnya rapat RT RW
Nggak ada yang diciptakan Allah berziarah. Apa kata Allah? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka, aku selamatkan mereka. Yawma la dhilla illa dhilli. Dan pada hari ini nggak ada yang bisa menolong kecuali aku. Nggak ada yang bisa memberikan naungan kecuali aku. Kata Rasulullah SAW, al-mutahabbina fillah ala manabir min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah, Allah akan naikkan dia ke atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar dari cahaya, bayangkan itu gimana mimbar dari cahaya? Mimbar dari kayu, bagusnya luar biasa. Ini mimbar dari cahaya. Yang begitu humul anbiya, para nabi itu punya makam yang tinggi pada masyarakat itu. Gak ikut seperti manusia yang tenggelam di panas-panasan, gak ikut mereka. Tapi para nabi ketika melihat makamnya orang yang saling mencintai karena Allah, ya begitu iri, kepingin, ingin mendapatkan makom tersebut. Makom macam apa ini? Maka di dunia ini ayo kita pilih, mumpung masih hidup, cari teman, bukan hanya sekedar teman, hanya sekedar bertegur sapa, itu juga gak apa-apa. Cari teman sebanyak-banyaknya, betul. Tapi kalau cari sahabat biasanya nggak bisa banyak-banyak. Sahabat dekat yang saling menasihati karena Allah biasanya nggak banyak. Biasanya cuma jari aja. Atau 2-3 orang lah. Atau ada yang satu. Ada yang malah nggak dapat. Doa sama Allah biar dapat orang seperti itu. Setiap desa masih ada. Dan cinta karena Allah ini kata para ulama, ya tidak bertambah karena temannya baik, temannya lagi banyak duit, bagi-bagi misalnya ngasih hadiah dan lain sebagainya, cinta kita bertambah. Besok-besok dia lagi menjengkelkan ya, kita sumpah sama kita nggak mau ketemu. Enggak, cinta yang karena Allah nggak seperti itu, nggak bertambah karena kebaikan temannya dan nggak berkurang karena temannya yang lagi menjengkelkan. Karena cintanya karena Allah, dia cinta sama sahabatnya ini semata-mata untuk mendapatkan makom yang tinggi di hari kiamat nanti, supaya dipanggil sama Allah. Aina mutahabbina fi, bayangkan. Kalau sekarang presiden bisa memanggil jamaah masjid Al-Huda kumpul di istana, kita bangganya kayak apa ya? Masuk TV kita ya, berita semuanya, foto bapak-bapak semuanya. Ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tahu kejadian dari kiamat itu kan nanti bumi sama Allah dijadikan satu dataran, kemudian malaikat itu akan menyaksikan. Jadi malaikat itu akan menyaksikan proses padang mahsyar, nanti malaikat sebagai nonton. Kata Allah SWT, "Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan." Allah akan datang pada hari itu dan juga para malaikat bersaf-saf. Maka disebutkan malaikat itu yang pertama kali turun, malaikat yang dari langit yang terdekat, turun rombongan. Manusia menunggu Allah, manusia untuk dihisab. Maka ketika datang malaikat di langit pertama itu, semua manusia tanya, "Afikum Rabbuna?" Apakah Allah itu turun bersama kalian? Malaikatnya ketakutan. Apakah di antara kalian ada Allah? Malaikatnya ketakutan. Lah, nggak ada. Allah akan turun. Bentar lagi. Turun lagi malaikat dari langit yang kedua. Jumlahnya 2 kali lipatnya. Malaikat dan manusia itu 2 kali lipat. Turun lebih banyak lagi. Ditanya lagi sama manusia, "Afikum Rabbuna?" Qala la, ana innahu sayyi'un. Nggak ada. Tapi Allah akan turun. Turun lagi malaikat dari langit ketiga, yang jumlahnya 2 kali lipat yang sudah ada di bumi. Karena langit itu semakin ke atas semakin besar, sama seperti bumi, semakin ke bawah semakin kecil. Makanya neraka itu ada di bawah, di penjara atau manusia di bawah itu. Ya, jadi besar langit itu. Dan setiap langit itu tidak ada tempat yang kosong, nggak ada. Sesak dengan malaikat. Sampai-sampai pernah langit itu merintih karena kebenaran yang akan malaikat itu. Jadi malaikat semuanya akan nonton kita. Saya berdoa, Allah misalnya. Ketika Rasulullah menyeberang sirat itu banyak yang jatuh, maka malaikat akan berdoa, Allah misalnya ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan orang ini ya Allah, selamatkan. Orang-orang mukmin didoakan oleh malaikat, kalau orang kafir tidak ada. Ya malah malaikatnya ikut menghalangi mereka. Jadi ini makom yang sangat tinggi ketika seorang hamba dipanggil di hadapan para makhluknya, di hadapan para malaikatnya. Ainal mutahabbina fi, mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, pada hari ini aku akan berikan fasilitas yang bagus kepada mereka. Yawma la dhilla illa dhilli, dan pada hari ini
nggak ada yang bisa memberikan keamanan kecuali aku. Begitu juga Rasulullah SAW menceritakan seorang manusia yang pergi safar untuk ziarah ke rumah temannya. Ziarah ke rumah temannya, sesama muslim, saudaranya, sesama muslim. Maka di tengah jalan Allah kirimkan malaikat bertanya kepada orang tersebut, qala aina turid ya fulan? Kau mau kemana? Kata seorang tadi, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku mau menziarahi, mengunjungi sahabatku yang ada di kampung ini. Kata malaikat itu, halaka min ni'matin ta'ubuha? Apa kau punya hutang jasa, hutang budi yang kau mau balas? Atau kau punya hutang yang kau mau ganti? Atau kau punya bisnis kepentingan dunia yang kau kerjakan dengan dia? Qala la, enggak ada. Ghayra anni uhibbu fillah. Aku hanya cinta kepada dia karena Allah. Aku hanya mencintai sahabatku ini karena Allah. Artinya apa? Aku cinta kepada dia karena ketaatannya kepada Allah. Karena aku mau saling menasihati dengan orang ini. Aku mau duduk kepadanya membicarakan surga dan neraka, sehingga akan bertambah keimanan kita. Itu maksudnya. Ghayra anni uhibbu fillah. Aku hanya cinta kepada dia karena Allah. Maka kata malaikat tersebut apa? Fa inni Rasulullah ilaik, sesungguhnya engkau utusan Allah yang Allah utus kepadamu, liukhbiraka, untuk mengabarkan kepadamu, annallaha ahabbaka, bahwasanya Allah mencintaimu, kama ahabbtahu fi, sebagaimana engkau telah mencintai dia karena Allah. Karena engkau sudah cinta sama saudaramu ini karena Allah, maka aku kabarkan kepadamu bahwasanya Allah bilang kepadaku bahwasanya Allah sayang, cinta kepadamu juga. Allah. Jadi betapa besar sekali. Dan ini nikmatnya luar biasa. Nikmat punya sahabat yang kita saling mencintai dengan Allah. Atau kalau sahabat misalnya agak terlalu jauh, istri kita dulu, istri kita sama anak-anak kita, semua orang tua kita, cintai mereka karena Allah. Cintai istri kita karena Allah. Jangan sampai kita seperti yang difirmankan sama Allah, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibah itu istri, wa bani, dan anak-anaknya. Saling kabur, padahal sudah sekian lama terpisah di kuburan ya. Kita akan tinggal di kuburan kan sendirian Pak. Gak tahu tuh berapa tahun, 100 tahun, 200 tahun sampai dibangkitkan ya. Begitu dibangkitkan di satu tempat, barangkali kita ketemu sama istri dan anak-anak kita. Terus kita anggap kayak di film-film, istriku, ibu, kamu padamu. Enggak akan terjadi itu. Kalau orang-orang yang penjahat munafikin ya. Kata Allah, yawma yafirrul mar'u min akhihi, kabur dari saudaranya, lari, ngelihat saudaranya lari. Wa ummihi wa abihi, ngelihat ibunya lari dia, ngelihat bapaknya kabur dia. Wa sahibatihi wa bani, dan juga istri dan anak-anaknya. Kenapa? Kullu imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang punya urusan masing-masing. Dia takut sama istrinya karena dia banyak menzalimi sama istrinya. Dan sebaliknya juga sama. Istri dan suaminya lari karena banyak hak-hak suaminya yang belum dia tunaikan. Dia takut dituntut, dia kabur. Dia lihat anaknya lari, dia lihat ibunya lari, lihat saudaranya lari. Oh, hari takut, ketakutan. Dan pada hari itu apa? Kata Allah SWT, yawma tajid kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Pada hari itu setiap manusia akan mendapati semua hasil dari perbuatannya dia yang dari dulu. Allah tampakkan di depannya. Ini amalmu yang baik, ini amalmu yang buruk. Sehingga dia akan betul-betul perhatian dengan timbangannya dia. Ketika bertambah dikit aja, mithqala dzarrah, dia akan senang yang luar biasa. Dan ketika bertambah kejahatannya sedikit aja, dia akan susah yang luar biasa. Karena pada hari itu timbangannya bukan kilo, bukan gram, bukan on, kayak di pasar-pasar bukan. Tapi apa? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan, mithqala dzarrah, sebesar debu itu belum ditemukan itu. Apa yang nggak tahu, mikro kilo atau apa nggak tahu namanya ya. Ya, sekecil dzarrah khairan, ya Allah, dia akan lihat. Lihatnya gimana? Kata para ulama ahli tafsir, Allah akan ingatkan dia, Allah akan putarkan
hawa nafsu. Allah menghitung semuanya dan dia sudah lupa, maka diingatkan lagi sama Allah. Tuh loh, kau belum bersembunyi di sini. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana gitu ya? Saya lupa. Saya suka gini, terus ngeblend gitu ya. Subhanallah, Allah berbuat itu. Ya intinya adalah tadi perbuatan dosa dan kebaikan tadi itu sekecil apapun dia akan perhatian. Ya, sehingga penting bagi kita untuk ini manfaat yang sangat besar. Allah yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Karena ini manfaat yang sangat besar. Mumpung masih hidup, cari. Dan juga kata Rasulullah begini, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku cinta sama orang ini. Jadi cinta itu bukan terus naudzubillah kayak zaman sekarang ya. Sekarang cinta sama teman yang laki LGBT. Sekarang itu maksud kita. Ya kita jauh dari seperti itu ya. Kita nggak mendukung seperti itu, dilaknat sama Allah. Jadi sebelum sekarang malu di dalam Allah. Maksud saya kalau mengungkapkan cinta sama saudaranya itu malu. Tapi kalau sama orang perempuan malah senang. Padahal itu yang haram. Kalau sama istri bagus. Kalau nembak cewek malah senang. Padahal itu yang salah. Tapi kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini kok ibu fulan. Ya Rasulullah, suaminya aku cinta sama ini. Kata Rasulullah, hal alam kamu, apakah engkau sudah memberitahu dia? Apakah engkau sudah nembak dia? Ini maksudnya. Wadahlah. Fa'alimhu, kabarkan. Apabila salah seorang di antara kalian sayang atau cinta kepada saudaranya, tentunya karena ketaatannya, bukan karena hartanya ya. Ini Masya Allah, ibadahnya luar biasa, akhlaknya bagusnya luar biasa. Sama temannya baik, rajin membantu, rajin menasehati temannya. Kalau engkau cinta kepada dia, kata Rasulullah, kabarkan kepada dia. Karena itu akan semakin mempererat hubungan itu. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahkan disebutkan bahwasanya dua orang manusia yang saling mencintai karena Allah, saling menasihati, saling berpegangan ya sampai mati, sampai akhirnya masuk surga. Ketika salah satunya meninggal, salah satunya ini dia akan di kuburan akan terus berdoa sama Allah, ya Allah selamatkan fulan ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyelamatkan aku ya Allah, aku selamat karena Engkau dan karena nasihatnya fulan ya Allah, sehingga aku sangat husnul khotimah. Maka jadikan dia husnul khotimah ya Allah. Jadi cari ya teman-teman yang baik, yang kita cinta kepada dia karena Allah dan dia juga mencintai kita karena Allah. Ini penting mencari teman yang baik, yang mempunyai visi dan misi yang sama. Rugi orang yang punya teman yang tidak dibangun atas cinta kepada Allah. Coba contohnya seorang hamba sakit. Kalau dia berteman sama orang-orang yang nggak belajar agama, maka ketika dia mungkin nggak dijenguk sama sekali. Padahal menjenguk orang yang sakit itu fadilahnya besar. Pertama yang menjenguknya mendapatkan doa dari malaikat, 70.000 malaikat mendoakan dia dari pagi sampai sore. Kalau sore dari sore sampai pagi lagi, didoakan dia sama malaikat. Kemudian ketika dia menjenguk, dia mempraktikkan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu apa? Dibacakan doa. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfi, anta syafi, la shifa illa shifa, wa shifa la yughadiru saqama. Banyak versinya, bisa bawa pilih doanya. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhika, Allah yashfika, Allah yashfika. Rasulullah mendoakan saat yang lepas, Allah masfi saat, Allah masfi saat, Allah masfi saat. Dan juga Rasulullah membacakan doa As'alullah al-azimah Rabbal arsyil azimi an yashfiyaka 7 kali. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit, kemudian dia mendoakannya dengan doa barusan itu 7 kali, As'alullah al-azimah Rabbal arsyil azimi an yashfiyaka, maka Allah akan sembuhkan penyakit orang tersebut. Selama itu bukan apa? Bukan ajalnya dia. Kalau sudah ajal sudah selesai, nggak sakit pun mati. Tapi kalau bukan ajalnya dia nggak akan merasakan sakit itu puluhan tahun. Allah sembuhkan. Coba orang yang nggak berteman sama orang mukmin yang saling menasihati agama, rugi dia, rugi nggak? Rugi. Tapi kalau dia punya teman-teman yang belajar agama, yang saling menasihati karena Allah, jangankan dia yang sakit, orang tuanya di rumah sakit misalnya, tolong dong, oh jemput saudaraku, coba saat dia menjemput dia akan mengingatkan, jangan lupa membacakan doa ini. Temannya udah ngerti, oh iya, tenang siap. Atau dia kalau saya ingat kan udah tahu. Tapi kalau dia jemput orang nggak belajar, susah ngajarin dulu juga, hafalnya susah. Jadi
Ini tolak boleh ilmu ini, belajar ilmu agama ini apa? Memberikan manisnya iman, menjadikan kita bisa merasakan iman itu manis. Makanya pantaslah sahabat Rasul SAW ketika diminta untuk berperang, semuanya bangga untuk berperang. Bahkan disebutkan Julaibib, dia baru nikah, dia orang yang buruk rupa ya, nggak ngangkat dulu ya, mohon maaf. Subhanallah, suatu sahabat dia dapat kesempatan untuk menikah. Begitu dia menikah, baru menggauli istrinya, panggilan jihad. Dia loncat pakai baju berangkat. Loh kok bisa seperti itu? Dia bisa, dia merasakan manisnya iman. Dia tahu keimanan ini lebih manis daripada ini. Dia tahu. Ada seorang sahabat yang makan, laparnya luar biasa. Kalau perang zaman Rasul cuma dikasih kurma 3. Dia punya kurma tinggal 1 dimakan sama dia. Ternyata, ayo masukkan berangkat kita perang. Karena dia demi Allah, aku mau masuk surga dan aku harus menghabiskan 1 kurma ini. Demi Allah itu waktu yang sangat lama. Maka dibuat korbannya juga sudah. Padahal kalau kita jalan ini hewan-hewan ya. Jadi sambil jalan sambil makan ya sambil dibuat. Ayo kita kejar surga. Terlalu lama waktu untuk menunggu selesai makan korban. Disebutkan sama Rasulullah SAW, 2 orang yang mau masuk sebuah kota dijaga sama penjaga. Yang satu bilang, yang satu mau masuk dikasih tahu, kau harus korbankan apapun untuk berhala. Meskipun saya lalat, dia mau, dia ambil alat, dia cari alat tempat ini, ya kan, korbankan. Selesai, gampang masuk ini. Yang kedua, kau harus korbankan sesuatu meskipun lalat. Wallah, wallahi la uqribu syai'an illa billah. Aku enggak korbankan siapapun, apapun itu sekecil apapun kecuali untuk Allah. Aku tidak dibunuh mati. Selesai ceritanya. Tapi ternyata ceritanya nggak selesai di sini. Fahuwa fil jannah. Dia di surga. Yang pertama di neraka. Nggak selesai. Ceritanya buat kita selesai. Buat mereka masih panjang ya ceritanya. Kok bisa? Sekedar lalat? Enggak. Ya, manisnya keimanan ini akan hilang kalau korbankan untuk selain Allah. Aku nggak mau, nggak sudi dia. Allah. Ya kenapa itu? Karena manisnya keimanan. Dia tahu betapa manisnya keimanan. Tahu dari mana? Karena dia betul-betul menggunakan semua fasilitas Islam yang dia punya. Ketika dia masuk Islam, dia betul-betul belajar agama itu. Dia belajar hukum Islam itu dia amalkan, nggak salah dia menyebutkan dengan Islam. Dia pelajari apa itu syahadat, dia pelajari apa itu sholat, dia praktekkan apa itu zakat, puasa, dia praktekkan semuanya. Rukun iman dia tahu. Cuma sekarang jangankan tahu, nyebutkan aja keliru-keliru. Rukun Islam benar, rukun iman 5. Ya kalau benar mereka gimana? Gimana merasakan manisnya iman? Para sahabat dia betul-betul menyalami gitu. Demi Allah, belajar agama itu kalau zaman dulu ya, saya masuk pesantren, semua orang-orang yang cerita dengan saya masuk pesantren, awas masuk pesantren banyak setannya. Semuanya. Ya. Banyak cerita di pesantren setan, sudah sana setannya potongan di sini, kuntilanak di sini, aku Allah banyak banget setannya. Ya alhamdulillah saya jalani demi Allah nggak pernah sama sekali. Lihat setan aku nggak pernah sama sekali. Nggak ada itu setan-setan. Ngomong-ngomong tentang setan, saya kasih tahu ya, di surat An-Nahl cerita Nabi Sulaiman ketika mau memindahkan istana Ratu Bilqis dan rombongan sedang berjalan menuju istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mau bikin surprise, maka tanya kepada pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman ini dari kalangan jin, manusia, binatang, burung dan sebagainya. Nabi Sulaiman tanya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa istana Ratu Bilqis yang besar ini sebelum mereka sampai di sini? Maka apa? Qala ifritun minal jin. Berkata ifrit itu jin yang paling tinggi. Jin itu ada kelas-kelasnya. Ada amil, ada apa yang tinggal di rumah, dia suka kelayapan, ada yang kelayapan dan kepinaan, itu arwah. Ya, disebutnya arwah itu ada, suka kepinaan atau waktu maghrib. Terus ada lagi ada jin marid. Marid itu biasanya kalau di Saudi itu cerita-cerita jin botol itu marid.
Kemudian ifrit yang paling kuat. Ini kata Allah SWT, qala ifritum minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin. Ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawanya wahai raja, wahai nabi, sebelum engkau bangun dari singgasanamu. Nabi Sulaiman ini punya waktu dakwah, punya waktu ngantor ya. Dia duduk di singgasana ini untuk meninggalkan keluar masyarakat dari pagi sampai sore, sampai asar. Sebelum asar sudah siap istana itu. Perjalanannya masih panjang banget. Perjalanan Ratu Bilqis masih lama sampainya. Tapi asar sudah di sini. Kemudian Ifrit yang menyombongkan diri. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku untuk kerjaan-kerjaan seperti ini qawiyyun, kuat, amin, dan aku terpercaya, aku akan amanah. Gak akan aku selewengkan di istana. Maka lihat ini Ifrit, jin yang paling kuat. Kata Allah, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Maka berkata satu orang manusia yang punya ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu kitab yang diturunkan ke diri. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayhi tarfu. Aku bisa mendatangkannya wahai raja, wahai Nabi Sulaiman, sebelum kau mengedipkan matamu. Ceritanya langsung berubah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Maka tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat istana sudah di depan matanya. Qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman berkaget dan mengatakan perkataan yang masyhur, hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku, memberikan aku pasukan yang hebat-hebat sampai ini. Itu sekretarisnya Nabi Sulaiman, orang soleh, manusia biasa. Bagaimana dia bisa memindahkan istana tersebut? Dia doa sama Allah. Dia doa sama Allah. Ini orang soleh ini, wali. Nabi sekretarisnya wali. Orang munafik ya sekretarisnya penjahat itu. Terus Nabi Muhammad berkata Nabi Sulaiman sekretarisnya siapa? Wali, doa. Orang yang belajar kitab ternyata. Orang yang banyak diremehkan sama orang besar, ustaz-ustaz kecil, kiai-kiai kampung. Nah, itu ternyata yang bisa mengalahkan Ifrit itu. Jadi jangan cerita tuyul, pocong, itu setan-setan kelas rendah itu Pak. Jangan dibahas itu. Orang yang belajar agama, Ifrit aja kalah Pak. Jadi wa yuhibbal mar'atu ala nafsihi, yang tidak mencintai seseorang kecuali dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo bicara. Untuk masih hidup. Kemudian yang ketiga, dan ini juga sama, keluar dari yang pertama tadi. Jadi tiga ini intinya yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai dibandingkan siapapun, mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya, maka akan keluar kebaikan-kebaikannya. Kebaikan yang pertama apa? Ini, dia maka tidak akan mencintai kecuali cinta karena Allah. Dan kebaikan yang ketiga apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Dan dia benci dengan kekafiran, dia benci, dia jijik, jangan sampai dia kembali kepada kekafiran. Karena sahabat Rasul ketika itu, sahabat ini kan dulunya kafir masuk Islam. Maka Rasulullah sampaikan apa? Dan yang ketiga adalah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Kita kalau ada api, kita akan lari atau akan nyembur. Pasti kita akan lari jauh dari api tersebut. Dan kebakaran kita akan menjauhi. Maka orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang membenci kekufuran, sama seperti dia membenci dirinya terkena api itu. Jadi kita harus benci sama kekufuran, kita harus benci sama kefasikan, kita harus benci kepada kemaksiatan, karena maksiat dan kefasikan adalah baridul kufur, jembatan menuju kekufuran. Maka semua hal yang mendekatkan kita kepada kekufuran, kita harus benci dan jijik. Jangan sampai ada di antara kita yang khayal zina misalnya, aku bilang daripada dia menghayalkan zina, maaf, kenapa dia tidak menghayalkan yang halal? Hayalkan yang halal, bukan hanya hayal, harapan minta doa sama Allah biar dinikahkan, biar dinikahkan 2, 3 atau 4 itu halal. Daripada dia berharap untuk berzina, kalau bilang dia harus cincin dengan zina tersebut.
membayangkan minum khamar misalnya, membayangkan dia bermaksiat dengan para pelaku maksiat. Alhamdulillah menjadi harapkan yang halal, dia berangkat ke Mekah, dia bisa bayar untuk haji, dia haji di Ka'bah, dia tinggal di Mekah sebulan lamanya, tinggal di hotel yang bintang 5 dengan kenyamanan yang luar biasa. Harapkan yang baik-baik. Jangan pernah sama sekali terbetik di hati kita ingin bermaksiat kepada Allah SWT. Tapi harapkan yang baik. Dan kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum mutamanniyan falyukthir umniyatah, fa inna ma yad'u rabbah." Apabila salah seorang di antara kalian punya cita-cita, punya keinginan, maka hendaknya dia perbanyak keinginannya itu. Yang banyak kalau punya cita-cita, jangan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah bentuk doa. Dia sedang berdoa kepada Allah. Dia punya harapan-harapan itu yang baik harapannya. Tembakkan ke langit. Kata Ibnu Qayyim, orang yang berdoa sama seperti orang yang memanah. Panahkan doanya ke langit. Tembakkan ke langit. Makanya jangan suka cerita-cerita ke orang permasalahan kita. Cerita ke orang-orang, kekuatannya sudah lemah. Begitu doa, lemparnya cuma seperti orang. Jangan suka cerita semua orang. Sehingga akan berkumpul di sini. Kita akan nyimpan begitu. Tengah malam kita doa atau ketika sujud, ketika sholat, minta sama Allah. Tembakkan doa itu. Karena doa itu sama seperti orang memanah. Kalau namanya orang tidak kena. Dan kalau dia betul-betul fokus dengan cara yang bagus, panahnya juga yang mumtaz, yang bagus ya, pasti akan kena sasarannya. Doanya juga yang berkualitas. Doanya yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah ini banyak yang satu jaga. Yang kita hafal adalah satu jaga cuma satu. Tapi bagusnya apa? Kata Rasulullah, kata Aisyah, doa yang paling baik dibaca sama Rasulullah itu. Tapi doa Rasulullah yang satu jaga itu banyak yang luar biasa. Artinya satu jaga itu dunia akhirat dapat banyak. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzuka min al-hammi wal hazan wal ajzi wal faqr. Lagi Allahumma inni a'udzuka min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'il layli wa ghalabatil rijal. Minta kekuatan. Jangan sampai sedih, jangan sampai galau, jangan sampai malas, jangan sampai lemah, jangan sampai pelit, jangan sampai terlilit hutang. Minta dunia akhirat, minta harta, minta kekuatan badan. Hafal kita berdoa kepada Rasulullah SAW. Minta sama Allah SWT. Ya, sehingga kita akan membenci kemaksiatan, kita akan benci kekufuran. Kenapa? Karena kita harapkan yang baik-baik terus. Yang kita cita-citakan semua yang diridhoi sama Allah SWT. Jadi hendaknya manusia membenci kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke neraka. Jadi kita harus benci sama yang namanya apa? Kekufuran. Maka orang yang bisa mengumpulkan tiga ini menjadikan mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada siapapun dan tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah, dan dia benci dengan kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke api neraka. Ya, kita cukupkan dari sini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan barusan, dan memudahkan kita untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua, saudara, cerita habis dengan ringkasnya disampaikan lagi ke orang-orang di rumah. Itu yang saya sampaikan pada sementara ini. Kita tutup berdoa atau majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.